Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, sungguh saya sangat bersyukur buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan saya untuk boleh bersama-sama keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bukit Permai, untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan sesungguhnya saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik ini, kita boleh bersuka cita. Bahkan pada hari ini saya ada di tempat ini semua oleh karena kasih dan mujizat Tuhan. Haleluya. Karena saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, beberapa hari yang lalu saya tugas dari kantor berangkat ke Lombok, dan oleh seizin Tuhan saya boleh bersama-sama di tempat ini bersama seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh hamba Tuhan, untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, alangkah terlebihnya saya perkenalkan diri saya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan. Haleluya. Biasanya tak kenal maka tak sayang, tetapi hari ini tak kenal maka kenalan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah pendeta muda Juster Prandi Butar-Butar dari gereja kita yang ada di Sidang Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Pekanbaru Tanah Jawa. Bukan Pekanbaru. Tanah Jawa, Pematang Siantar. Dan saya sudah berkeluarga. Istri saya baru parhusip, nenggolan parhusip, dan nenggolan parhusip baru Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Parhusip yang menggembalakan sidang di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marindal 1, Kota Medan. Dan puji Tuhan kami sudah dikaruniai seorang anak, namanya Glenn Adiarta Butar-Butar, sekarang umur 3 tahun. Dan semua itu oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tetap bawakan saya di dalam doa, karena nanti juga saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya akan berangkat menuju Pematang Siantar, pesawat jam 6 sore. Tetap bawakan saya di dalam doa agar senantiasa Tuhan yang menyertai perjalanan saya di darat dan di udara hingga saya boleh berjumpa dengan keluarga di Pematang Siantar. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan langsung saja tertulis di dalam Filipi 4 sampai ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Pujian kita berkata tadi, ku hidup oleh karena anugerah Tuhan. Ku hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Bahkan saya percaya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita ada pada saat ini di tempat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, setiap hari saya selalu katakan di dalam hidup saya, setelah saya bangun tidur saya katakan, aku sangat dikasihi Tuhan. Saya perkatakan itu, aku sangat dikasihi Tuhan, aku sangat dikasihi Tuhan. Kenapa saya perkatakan demikian? Kenapa saya perkatakan iman yang seperti itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan? Karena saya mengingat begitu banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bahkan ketika pada saat ini saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya boleh ada di tempat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau banyak menyaksikan kemurahan Tuhan pada saat ini, namun mungkin waktu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Salah satu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kelas 3 SD saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya sudah ditangkap Tuhan
untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan di GPI Sidang Pekanbaru. Taboto do amang dohit inang songod dia molo kelas tulis di dobe sekolah minggu dobe. Dan adong parkibo di si. Itero bapa neng marmiam doau malam nai itero bapa ditakak tangaku ro ison hudul. Diajari mau markibo di si. Diajari markibo. Hari Minggu nai tertampil mah di ibadah songonon. Mulut taboto saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau sekolah minggu itu pasti ke sana, ke sini, tiba-tiba langsung hohong. Mulut najolo hudokon merminggu oma-oma dah hudokon, merminggu siang, minggu mama-mama dah hudokon. Najolo, itu ritak kok mau. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kelas 3 SD, berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari kelas 3 SD, iman saya dibentuk oleh Tuhan. Iman saya dibentuk oleh Tuhan, saya diajari Tuhan sampai kepada kuliah. Saya sudah banyak begitu mendengar kesaksian dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kenapa saya katakan mujizat? Aku berangkat ke Lombok, ala nakarejo doau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Pematang Siantar, UPT-nya, unit pelaksana tugas Eselot Tuluna. Pasu-pasu do dia wiboya merdelani menang tu dia. Sudai alani holong dohot kemurahan di Tuhan do dia. Ketika pujian tadi berkata, ku hidup oleh karena anugerahmu, saya teringat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Saya mau saksikan saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. 2014 saya menghadapi ujian, hola 2 do di jalo di kementerian hola 2 halak saingan gudang beribu-ribu, sian UGM, sian IPB dan universitas lain. Mulau sian usudoh ada kehutanan. Halnya mulai dari kelas 3 SD, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya sudah dituntun Tuhan mendengar kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya dituntun untuk beriman, 2 orang diambil aleho dosada. Indah Tuhan di bagas mulutku. Saya percaya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Saya imani ini, saya tetapkan di dalam doa saya. Dang hujalo be, mulai martangi yang au, dak hujalo be. Tuhan, bain maau songono, bain maau songono, dak hujalo be. Ale dia jari Tuhan au tentang iman. Saya tahu firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ganti cara berdoa saya tidak meminta alihudokon mulai hati Tuhan nggak diterima huau nggak baik huau sebagai pegawai di Kementerian Kehutanan. Saya terus ucapkan itu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ketika saya percaya, saya melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan pada bulan 12, pada bulan Desember tahun 2014. Tuhan berikan kado terindah dalam hidup saya, kado Natal dan kado ulang tahun. Puji Tuhan, nah berjuang kepada Tuhan itu kita. Luar biasa, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman bahkan kesaksian hidup yang saya alami saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Ketika kami diberkati Tuhan tahun 2017, lebih kurang 4 tahun kami menunggu kelahiran buah hati kami, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Tetapi Tuhan teguhkan dan ajari kami. Ipaingok Tuhan imu se, sungguh dia do cara mertangiang nanti kihuliat Tuhan kemenangan. Ipaingok Tuhan imu se. Biasa dah kami mertangiang sungguh dohot inang pendeta, ibu pendeta berupa husi. Ijalo kami Tuhan lihun ma Tuhan. Alihuboto firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dang tajalo dope
belum kita dapat, tetapi kita percaya, kita perkatakan bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta itu. Kami perkatakan dang jalo hami be, ale di loko kami. Mau lihat ya Tuhan, nunga di leak kobe Tuhami, anak na luar biasa. Dang jalo hami be. Kami belum menerimanya, tetapi setiap malam saya pegang tangan istri saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga saya. Karena saya ingat firman Tuhan, percaya saja maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Filipi ini berkata, semua yang baik, semua yang adil, pikirkanlah itu. Katanya, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat dia ada di dalam penjara. Diteguhkan iman daripada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan tujuan surat ini saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, supaya jemaat di sana hidup dalam persatuan. Supaya jemaat Tuhan di sana hidup dalam sukacita dan hidup dalam damai Kristus. Karena apa? Banyak tantangan hidup yang mereka hadapi ketika jemaat mula-mula yang ada di Filipi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tantangan besar yang mereka hadapi. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat ini supaya mereka tetap satu, tetap sukacita, dan tetap ada di dalam damai Kristus sekalipun tantangan terjadi dalam kehidupan mereka. Songoni rohita, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, gudang do tantangan na taliwati. Songonau gudang gupi tantangan na lau si bulusukku. Ali porseau tu Tuhan. Ngelihat Tuhan trik terbaik. Mulu adong tantangan. Duho itor ingok mah firman Tuhan. Apalagi kita nomor Pentakosta tahun luar biasa. Au mula dong parukiluku itor marede doa amang doina. Hacitian do mula dong perukilon. Apalagi parsahiton. Hacitian. Halik boy do gabi posroha. Adong do pujiat ta. Coba dari kunci F. Adong do pujiat ta. Manang BHP borat ni si tau noki hola tuho doa Tuhan marhaporu sa tebu kan tebu nama Pentakosta. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dipaingok musehita molo marsak roham di parukilon mi ingot majesusi sabab mahu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hidup kita ini harus memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini harus kita berikan kepada Tuhan. Dan kita percaya, sampai kapan kita menghadapi satu persoalan dalam hidup kita, sampai kapan kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, sampai kita menutup mata di dunia ini. Marhaporu satu Tuhan mahita, dipaingok hatani Tuhan kita, asa tetap kita hidup di dalam kesatuan, kesatuan di dalam keluarga. Sebagaimana kesaksian saya tadi, satu hati kami bersama dengan istri saya, sehingga ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga kami. Ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam keluarga kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan pada saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan! Puji Tuhan, haleluya.